Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan hadir dalam dialog publik ini. Mungkin ada di antara peserta yang ingin memperkenalkan diri atau mungkin ingin sedikit berbagi mengenai kenaikan BBM. Mungkin dari peserta ada yang ingin memperkenalkan diri, asalnya dari mana, kemudian dapat info kegiatan dari mana. Mungkin dari Pak Jailani ya. Assalamualaikum Pak Jailani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Semoga semua juga peserta baik semua ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Asalnya dari mana Pak? Cirebon ini, Cirebon. Oh, dari Cirebon ya. Iya. Dapat info kegiatan kami via apa nih Pak? Ya via WA ini. Oh iya Pak. Iya. Terkait isu BBM, kenaikan BBM ini mungkin ada sedikit tanggapan Pak, bisa kami persilakan. Ya mungkin respon spontannya kita merasa shock juga ya. Iya Pak. Karena apa? Ini justru komoditi yang kalau dinaikkan harganya akan berdampak kepada kenaikan harga-harga yang lainnya gitu kan. Multiplier efeknya sangat luas dan itu menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Sementara barangkali ada hal-hal lain yang dalam rangka mengurangi beban APBN itu program atau proyek lain yang bisa di cancel atau ditangguhkan gitu. Sementara ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak nih. Ya, jadi dampaknya langsung gitu kan. Terasa di tengah-tengah suasana kesulitan soal ekonomi masyarakatnya seperti ini gitu ya. Mulai dampak COVID yang belum tuntas, kemudian juga situasi perekonomian yang begini, ya ini kan sangat memperburuk suasana begitu. Itu barangkali. Oleh karena itu dalam momentum ini kita juga ingin semacam informasi kajian ilmiahnya lah, apakah betul begitu langkah pemerintah ini gitu kan dalam mengambil kebijakan seperti ini. Gitu. Kalau memang tidak tepat ya segera dikoreksi. Terima kasih. Ya, terima kasih dari Pak Jailani. Saya satu lagi minta tanggapan dari ada peserta dari perwakilan pemuda dari Bulukumba. Mungkin saya sapa untuk Pak Akbar. Assalamualaikum Pak Akbar Saing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa Pak. Ya, mungkin ini Pak, saya mungkin sedikit tanya mengenai kenaikan BBM ini, apalagi Pak Akbar saya ini kan selaku pendamping khususnya pendamping program pertanian ya Pak. Iya Pak, iya. Ya, dengan adanya kenaikan isu BBM ini, apakah dampak yang terbesar dirasakan oleh khususnya para petani Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Oh iya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi mungkin saya bisa review soal bagaimana kemudian BBM ini terdampak kepada kita para petani. Jadi kan BBM itu adalah salah satu alat dari produksi yang kita gunakan untuk membajak misalnya atau dipakai untuk operasional. Jadi karena salah satu komoditi unggulan kita misalnya di Kecamatan Kindang itu adalah porang yang kemudian sampai hari ini belum meningkat harga jualnya. Selain dari itu komoditi yang lain mungkin yang masih rendah ini kan adanya ketidakstabilan antara BBM itu sendiri yang merupakan alat untuk digunakan produksi dengan harga jualnya di pertanian. Mungkin sebagai bentuk
dari adanya kegiatan ini Pak, kita bisa mendiskusikan bagaimana kemudian nanti kita bisa menciptakan kestabilan itu antara harga jual petani, harga jual komoditi petani dengan harga BBM itu sendiri Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sebelumnya Pak Akbar ini asal daerahnya dari mana Pak? Oh iya, kalau nama saya Akbar, saya asal dari Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan Pak. Oh iya, dari Kabupaten Bulukumba, berarti tetangga kabupaten nih. Baik, nampaknya para pemateri telah hadir di ruang Zoom kita. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memulai kegiatan dialog publik yang diselenggarakan oleh komunitas Bisa Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai siang hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk bisa saling silaturahmi dan bisa saling berdiskusi terkait permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu terkait kenaikan harga BBM. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan hadir di tengah-tengah kesibukannya masing-masing untuk bisa saling bertukar pikiran, kemudian kita bisa saling berdiskusi dalam rangkaian kegiatan dialog publik dengan mengangkat tema mengkritisi kenaikan harga BBM, kepentingan untuk siapa. Dan tak lupa pula kita haturkan juga terima kasih kepada para narasumber, yakni Pak Faisal Basri selaku ekonom senior Indef dan juga Pak Ustadz Dwi Condro sebagai pakar ekonomi Islam yang kita ketahui beliau adalah orang yang sangat kompeten dalam menjelaskan tentang kenaikan harga BBM. Alhamdulillah beliau berkesempatan hadir sebagai narasumber untuk menjelaskan kepada kita semua bagaimana sebenarnya kenaikan harga BBM ini, apakah kenaikan harga BBM ini murni untuk kesejahteraan rakyat atau ada intrik-intrik politik di belakangnya. Dan alhamdulillah para narasumber kita bersedia untuk memberikan insight untuk kita semua. Baik, saya memperkenalkan diri, nama saya Yusuf Uno. Saya dari pegiat komunitas Bisa Baca. Jadi sedikit perkenalan dari komunitas kami. Kami dari komunitas Bisa Baca yang merupakan komunitas yang digagas oleh anak muda Makassar yang bergerak di bidang literasi, khususnya pada pengembangan kemampuan membaca dan menganalisa berbagai macam wacana baik dalam bentuk sebuah buku ataupun isu-isu yang berkaitan politik, sosial, dan budaya yang sedang faktual diperbincangkan di tengah-tengah kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa minimnya budaya literasi bangsa kita, apalagi khususnya di kalangan anak muda, menjadi alasan bagi komunitas Bisa Baca ini bisa hadir. Dan apalagi kita lihat bahwa derasnya arus informasi ya di sosial media kian memperlemah daya nalar kritis pemuda, sehingga banyak di antara kita itu termakan oleh isu-isu hoax. Makanya salah satu tagline dari Bisa Baca, komunitas Bisa Baca adalah membaca, membudaya, dan bergerak. Bagaimana tidak hanya sekedar meningkatkan kuantitas dan kualitas membaca, tetapi dari hasil bacaan ini menjadi sebuah amunisi untuk melakukan kerja-kerja perubahan. Yang seperti kita ketahui bahwa sejarah perubahan
di negeri kita itu tidak terlepas dari peran pemuda. Para peserta dialog publik yang kami hormati, ya, sebagaimana pamflet yang telah kita baca bersama, tema yang kita angkat adalah mengenai tentang mengkritisi kenaikan harga BBM. Dan kita telah ketahui bahwa kenaikan harga BBM ini telah ditetapkan oleh pemerintah sejak tanggal 3 September ya. Adapun alasan yang dikemukakan oleh pemerintah terkait kenaikan harga BBM yaitu besarnya biaya subsidi pemerintah dari APBN terhadap BBM. Hampir berdasarkan berita yang saya baca itu mencapai 500 triliun beban APBN yang dikeluarkan untuk mensubsidi BBM. Nah, tentu dengan beban biaya subsidi yang memberatkan APBN ini, dengan alasan menaikkan harga BBM agar bisa mengurangi beban dari APBN kita. Nah, tentu dengan kenaikan harga BBM ini juga, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Akbar ya, dengan Pak Jailani, bahwa berdampak kepada perekonomian pada petani yang bergerak khususnya di bidang sebagai produksi. Ketika mereka membajak sawah, pasti mereka membutuhkan yang namanya solar atau bensin. Tapi bahwa ketika biaya produksi naik itu otomatis akan berdampak pada jual. Nah, kemudian juga seperti kita ketahui bahwa negara kita juga penghasil memiliki sumber daya alam yang begitu luas. Salah satunya adalah minyak bumi. Tetapi kita tidak berdaulat terhadap minyak bumi tersebut. Sedangkan kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar ya pasal 33 ayat 3 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebagian besar kemakmuran rakyat. Nah, tetapi dari melihat melihat dari sumber BBM yang kita peroleh hari ini adalah kebanyakan dari impor ya. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan oleh para narasumber yang sangat kompeten untuk menjelaskan terkait kenaikan harga BBM ini. Mungkin saya ke narasumber pertama, yakni alhamdulillah Pak Faisal Basri telah berada di ruang meeting Zoom. Mungkin para peserta telah mengetahui ya bahwa Pak Faisal Basri ini adalah ekonom senior di Indef dan telah banyak mengisi baik itu di YouTube maupun di channel televisi untuk menjelaskan tentang kenaikan harga BBM. Terlebih dahulu saya menyapa Pak Faisal Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Terima kasih banyak, baik. Alhamdulillah, semoga senantiasa dalam rahmat Allah Pak. Amin ya Amin rabbal ya rabbal alamin. Mungkin untuk pertama kami serahkan ke Pak Faisal untuk menjelaskan tentang kenaikan harga BBM berdasarkan TOR yang telah kami berikan melalui asisten Pak Faisal. Iya. Saya mungkin beranjak dari pertanyaan Pak mengenai tentang bagaimana sebenarnya posisi subsidi BBM kita terhadap anggaran terhadap APBN. Karena selalu alasan pemerintah itu bahwa subsidi ini memberatkan APBN. Nah, mungkin Pak Faisal bisa menjelaskan. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Terima kasih Bung Yusuf. Teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Mas Dwi Condro nih. Salam jumpa lagi Pak. Saya tergelitik untuk menjawab dua persoalan yang Anda sampaikan di awal itu tadi. Pertama, subsidi BBM sebelum naik nih ya, subsidi BBM itu 502 triliun. Jadi yang menciptakan hoax itu adalah pemerintah itu. Nggak benar itu 502 triliun. Ya, nanti saya tunjukkan dengan data-data dan hoaxnya pemerintah itu. Jadi produsen hoax terbesar itu pemerintah kelihatannya sekarang ini. Kedua, oke, negara kita adalah negara yang memproduksi minyak juga.
tapi kita tidak berdaulat gitu ya. Oke, 2 ini ditambah yang Anda sampaikan terakhir. Nah, karena menyangkut data, ada baiknya saya share screen dulu. Siap, Pak. Nah, jadi tentu saja waktunya terbatas, jadi saya tidak bisa menyampaikan seluruh perspektif masalah, namun saya sudah melakukan kajian komprehensif dari sejarah dari macam-macam itu yang bisa dibaca di blog saya ini, ya, atau tautannya bisa juga dilihat di Twitter ini. Bahan ini saya sudah kirim ke semua peserta lewat chat. Maaf. Nah, ini yang hoax yang sumbernya dari pemerintah itu. Outlook belanja subsidi dan kompensasi BBM akan lebih besar. Angkanya di sini 502,4 triliun dan berpotensi meningkat menjadi 698 triliun. Judulnya subsidi dan kompensasi BBM. Ini tidak benar. Dan yang memproduksi ini adalah Kementerian Keuangan. Ya, jadi kalau kita tidak dengar press conference-nya, seolah-olah subsidi BBM itu seperti Bang Yusuf Uno sampaikan tadi, ya, Bang Yusuf Uno barangkali juga mengacu pada data pemerintah. Dan Pak Jokowi juga ngomong beberapa kali bahwa subsidi itu udah memberatkan, pemerintah tidak sanggup lagi. Oke. Padahal yang namanya subsidi BBM di APBN ini cuma 14,6 triliun. Tahun ini ya, tahun ini 14,6 triliun. Kemudian tahun depan dianggarkan 20,9 triliun. Nah, namun kita tahu pemerintah itu mengeluarkan nomenklatur baru namanya kompensasi. Jadi di sini ada subsidi dan kompensasi. Padahal binatangnya sama ini. Ya, binatangnya sama. Intinya adalah Pertamina diwajibkan oleh pemerintah untuk menjual dengan harga tertentu, ya. Nanti kalau tekor pemerintah yang kompensasikan. Jadi subsidi juga namanya. Jadi ada dana kompensasi, ini kan BBM dan listrik gitu. Nah, yang 502,4 triliun ini adalah subsidi energi yang meliputi subsidi listrik, ya, dan LPG tabung 3 kg. LPG tabung 3 kg jauh lebih besar, 134,8 triliun, tapi ini harganya nggak diutak-atik kan. Nah, sekarang kita fokus ke subsidi dan kompensasi BBM yang keseluruhannya subsidi. Nah, total subsidi BBM sebelum kenaikan harga BBM itu 267,1 yang terdiri dari 14,6 triliun dalam bentuk subsidi dan dalam bentuk subsidi berupa dana kompensasi sisanya. Ya, jadi 290 sekian. Nah, inilah sebetulnya. Jadi jangan didramatisasi dong, seolah-olah pemerintah itu sangat kewalahan karena subsidinya udah 500 triliun. Karena yang dinaikkan cuma BBM, berarti kan memang acuannya adalah persoalan BBM. Subsidinya juga BBM yang nilainya 267,1 itu. Nah, kita lihat katanya pemerintah tidak sanggup ya. Tidak sanggupnya itu karena apa? Kita lihat inilah belanja pemerintah pusat ini. Nah, kita lihat belanja yang naiknya paling kencang di luar lain-lain ini ya. Jadi kompensasi BBM ini dimasukkan di belanja lain-lain. Sehingga kita lihat belanja lain-lainnya ini enggak karu-karuan.
naik dari 79,7 triliun tahun 2021 menjadi 477. Jadi kalau lain-lainnya banyak, jangan lain-lain namanya, keluarkan dong. Nah, disinilah dana kompensasi itu bercokol itu, ya, berupa cadangan, ya. Jadi ini pertama kritik kita, pemerintah tidak transparan, tidak menegakkan disiplin fiskal, itu yang pertama. Kemudian di luar yang lain-lain, kenaikan yang paling besar itu adalah untuk bayar bunga 230,8% selama era Jokowi 2014-2023. Jadi bayar bunganya itu sendiri udah 441 triliun. Ya. Jauh lebih besar dari subsidi dan kompensasi BBM. Nah, kenapa kita bayar bunganya makin tinggi? Karena utangnya makin membengkak. Kenapa utangnya makin membengkak? Karena penerimaan negara tidak naik-naik, bahkan cenderung turun. Penerimaan negara dalam artian tax ratio. Nah, jadi pemerintah ini maunya banyak, tapi kemampuan menggali dari pajaknya relatif turun terus. Jadi utangnya besar, makanya untuk rakyatnya jadi susah. Karena rakyat itu nomor sekian. Karena bayar bunga ini nggak bisa ditunda nih. Bayar bunga tidak bisa ditunda. Kedua, belanja barang. Pemerintah ini belanja barangnya boros. Teman-teman bisa lihat lah ya. 114,8% naiknya. Itu kenaikan terbesar kedua. Ketiga adalah belanja pegawai. Keempat baru bantuan sosial. Jadi yang langsung ke rakyat naiknya cuma 51,7%. Jadi di balik BBM ini ada masalah yang lebih besar, yakni politik anggaran, politik fiskal yang makin jauh dari rakyat. Kepentingan rakyat langsung gitu. Nah, kan jalan tol, jalan-jalannya kan kepentingan rakyat juga. Di sini adanya dia belanja modal. Belanja modal naiknya cuma 35%. Jadi ini yang bikin jadi berat. Karena apa? Bunga nggak bisa diutak-atik, harus dibayar. Nah, harga minyak sekarang sudah di bawah $90. Ya rata-ratanya sekarang. Jadi asumsi pemerintah waktu naikkan itu 110 apa 100 gitu. Jadi turunnya sudah lumayan besar. Nah, kita lihat di sini kenapa harga BBM naik di seluruh dunia ini ya, bukan hanya Indonesia, karena harga minyak mentahnya naik. Gitu. Oke, harga minyak mentahnya naik. Nah, oleh karena itulah di hampir semua negara harga BBM naik. Oke. Nah, inilah harga BBM di seluruh dunia yang bisa saya cover. Insya Allah ini mencakup hampir semua negara lah ya. Kita lihat paling murah di Venezuela. Hanya Rp300 saja per liter. Indonesia, ini sebelum naik ya, $0,51. Nah, kita lihat lebih mahal dari Nigeria, ya, Mesir, Iran, Bahrain, Kazakhstan, Kuwait, itu lebih murah. Tapi negara-negara di sebelah Indonesia, sebelah kiri Indonesia itu negara-negara yang banyak kaya minyak. Venezuela itu cadangan minyaknya terbesar di dunia. Nah, kemudian negara-negara yang kaya minyak lain yang harganya lebih tinggi dari Indonesia itu antara lain adalah Saudi Arabia, Oman, Rusia. Itu harga minyaknya lebih mahal dari Indonesia. Kemudian juga Brazil, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab. Di Uni Emirat Arab harga minyaknya 2 kali lebih dari Indonesia, walaupun mereka kaya minyak. Kemudian yang kuning-kuning itu adalah negara-negara yang lebih miskin dari Indonesia. Ada Kamboja, ya, harganya jauh lebih mahal dari Indonesia. Kemudian ada Filipina juga lebih mahal. Pakistan juga jauh lebih mahal dari Indonesia, 2 kali lipat dari Indonesia. Nah, selebihnya teman-teman bisa lihat
konsekuensi dari banyak negara ini angkanya jadi kecil-kecil. Nah, jadi argumen bahwa BBM itu memberatkan rakyat benar adanya, bahkan bukan hanya rakyat Indonesia, tapi seluruh rakyat dunia memberatkan, baik yang maju maupun yang berkembang seperti Indonesia. Nah, persoalannya adalah mengapa mereka tidak heboh, mengapa di negara-negara lain itu tidak heboh, karena cara merespons dari kenaikan harga minyak dunia ini. Jadi sebagian mereka itu namanya punya tabungan, sebagian mereka punya dana stabilisasi, sebagian dari mereka punya cara-cara kiat-kiat yang tidak seperti di Indonesia yang praktis tidak ada gitu. Itu intinya. Rakyatnya dibantu duluan gitu. Gitu-gitulah kira-kira. Jadi oke. Indonesia bukan yang satu-satunya menderita. Tapi mengapa rakyat di Indonesia disuruh menanggung seluruh masalah ini gitu. Sementara IKN kok jalan terus, kan rakyat begitu. IKN kok bisa, kereta cepat kok bisa, mana lebih penting, perut rakyat atau IKN atau kereta cepat. Jadi ini politik anggaran lagi-lagi. Moral anggaran. Moralitasnya bagaimana? Pak Jokowi bilang nggak sanggup nih kalau BBM nggak dinaikkan. Saya bebankan ke rakyat ya. Tapi saya nggak mau loh berkorban. Ibu kota saya harus jalan terus gitu. Itu yang bikin rakyat marah. Bukan kenaikan harga BBM-nya semata. Ya, tapi rasa keadilan. Kalau pemerintahnya amanah, pemerintahnya mengutamakan rakyat, niscaya rakyat pun mau sama-sama menanggung beban. Tapi ini 100% bebannya ke rakyat, pemerintahnya nggak mau nanggung beban, orang kayanya tidak dibebani lebih banyak. Jadi misalnya, kurang 150 triliun, dengan mudah ya pemerintah dapatkan 150 triliun itu dari mana? Jangan yang 502 ya, yang 502 itu kan subsidi energi. Pajaki ekspor batu bara 25% udah cukup untuk menutup tombokan BBM sehingga tidak perlu naik. Kalau soalnya itu. Jadi ini keberpihakan, pemihakan politik anggaran. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat yang Bung Yusuf Uno sampaikan tadi. Oke, negara kita adalah negara yang memiliki minyak. Cadangan minyaknya tahun 1980 itu 11,6 miliar barrel. Tapi Anda bisa lihat di sini turun terus menjadi hanya 2,4 miliar barrel. Oke. Jadi kalau tidak ada penemuan baru, cadangan baru, tahun 2029 Bung Yusuf Uno dan kawan-kawan yang masih muda itu sudah tidak punya minyak lagi Indonesia ini. Sudah kering dan seluruh kebutuhan kita untuk membakar BBM ini harus kita beli dari luar negeri dengan harga luar negeri, bukan harga mau-mau kita. Nah, pertanyaannya, pantaskah ya minyak yang langka itu, yang hanya dikaruniai Tuhan ke segelintir negara itu, kita obral murah? Saya senang. Ya, saya senang. Kenapa? Karena saya punya 2 mobil. BBM murah, saya senang. Karena BBM itu disubsidi. Subsidinya dibayar oleh pemerintah. Pemerintah tidak punya uang, ngutang. Jadi sebagian dari subsidi BBM itu dari ngutang, teman-teman. Nah, kami yang ngutang, Anda yang bayar nantinya. Saya enggak bayar, saya udah nggak ada, udah dipanggil Tuhan gitu. Nah, kita lihat penjualan mobil naik terus ya. Bulan ini sampai bulan Juli udah naik 20%. Ya. Sepeda motor turun sih ya, tapi rata-rata sebelum krisis itu 6 juta unit motor dan 1 juta unit mobil.
tambahannya setiap tahun dan semua perlu BBM yang motor dan mobil listriknya sedikit. Jadi konsumsi kita naik terus ya. Maaf. Konsumsi kita naik terus nih, naik nih konsumsi ini. Naik terus, produksi kita turun terus. Turun terus. Sehingga yang merah ini impor. Nah, yang kuning ini dulu kita ekspor, tapi mulai 2003 kita impor. Oke. Nah, apakah kita bertanggung jawab ngebakar membakar BBM naik terus, tapi kita tidak mau berusaha keras untuk mencari cadangan baru, sumber baru. Kita tuh namanya pemerintah ya, kan kita amanatkan pada pemerintah. Jadi pemerintah itu memble karena nggak kerja keras, target 1 juta per barrel per hari, sekarang tinggal 628. Ini targetnya ya, tapi realisasinya cuma 628.000 barrel. Nah, jadi ini siapa yang salah? Pemerintah gagal untuk bekerja keras mencari sumber minyak baru gitu. Nah, inilah yang kita hadapi. Nah, kemudian tentu saja kenaikan harga minyak ini akan meningkatkan harga-harga. Betul. Jadi ini kita lihat otomatis itu sunatullah. Harga minyak naik, harga minyak naik, harga-harga naik. Jadi ini inflasi naik, melonjak, ini inflasi di Indonesia pernah 1000-an, tapi ini tahun orde lama ya. Orde baru sampai krisis itu kita lihat setiap kenaikan tajam ini karena BBM ya, karena BBM. Naik 40%, 5,58%. Nah, di era Jokowi pernah naikkan harga tajam, inflasinya naik ke 8%, enggak belasan persen lagi, enggak double digit, cuma 1 digit. Nah, sekarang inflasinya 4,69 ya bulan Agustus. Kalau harga BBM naik, saya perkirakan akan naik ke 5%-an, 5-6%. Jadi tidak separah yang lalu-lalu belasan persen itu. Oke. Walaupun ini menyakitkan, ya menyakitkan memang. Nah, tinggal semua negara juga begitu, ya mengalami kenaikan harga-harga yang melonjak bisa dikatakan. Nah, kita sadar bahwa ada 10%, sekitar 10% penduduk kita yang miskin. Mereka tidak punya mobil, tidak punya sepeda motor, tapi akibat kenaikan harga-harga mereka semakin miskin. Nah, jadi pemerintah itu wajib melindungi orang miskin. Ya. Apapun yang terjadi, pemerintah wajib melindungi orang miskin. Nah, kemudian ini kira-kira struktur harga. Ini struktur harganya. Jadi misalnya Pertalite lah ya. Pertalite itu harga indeks pasar. Itu 11.484. Apa itu harga indeks pasar? Teman-teman bisa lihat di blog saya, laporan kami tim Mafia Migas ya. Itu ada formula-formulanya. HIP adalah MOPS plus alfa. Alfa itu apa saja? Nah, inilah. Nah, harga ecerannya sebelum naik 7.650. Jadi harga HIP ini ada juga handling, ada juga pajaknya. Jadi dari setiap BBM yang kita bayar itu ada pajak PPN 11% dan PBBKB 5%, jadi 16%. Oke. Nah, kalau digabung semua pajak-pajak dan lain-lain, harga Pertalite itu 14.850. Nah, sekarang pemerintah naikkannya jadi 10.000. Jadi masih disubsidi dalam artian hitung-hitungan ini ya. Nah, jadi itu yang dikeluhkan pemerintah, subsidinya makin membengkak. Selama ini yang nanggung sebagian adalah Pertamina. Nah, akhirnya harga BBM kan naik ya. Nah, kemudian kita lihat ada persaingan ya, gara-gara
Pertamina naikkan, harganya mirip dengan Shell, dengan Vivo, dengan AKR, BP gitu-gitu. Nah, ini tadi sudah. Nah, impor minyak kita, ya, minyak mentah kita impornya itu jauh lebih besar dari ekspor. Jadi ekspor kita yang biru ini, impornya yang besar ini. Jadi ada defisit 5 miliar dolar lebih. Kemudian BBM kita defisitnya itu kira-kira 12 miliar US dollar. Jadi kira-kira 17 miliar US dollar itu yang harus kita bayar kekurangan ekspor dan impornya gitu. Gas kita surplus, ya, gas kita surplus, tapi migasnya sudah defisit. Nah, jadi isu yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah sebenarnya yang terjadi di Indonesia ini mismanagement pengelolaan sumber daya alam gitu. Batu bara dibiarkan, dinikmati oleh segelintir orang, melanggar undang-undang dasar. BBM yang hajat hidup orang banyak tidak saling cross gitu, subsidi. Jadi harusnya misalnya untuk mengurangi kenaikan harga, karena naik harga terlalu besar ini bikin shock. Ya saya juga kena, semua teman-teman kena, baik yang berkemampuan lumayan maupun yang kurang berkemampuan. Nah, kita lihat sekarang konsumsi Pertalite ini. Saya mengharamkan Pertalite ya, saya tidak konsumsi Pertalite sejak zaman dulu. Saya nggak pernah kenal namanya Pertalite karena saya tahu kalau saya beli Pertalite itu saya makan uang rakyat. Nah, Pertalite ini yang menggunakannya 70% roda 4, 30% roda 2. Yang roda 4, 98,7% mobil pribadi, taksi online 0,6, ya, taksi plat kuning 0,3, angkot 0,4. Roda 2-nya motor pribadi 97,28, ojek atau ojol 2,2. Nah, kita tadi sampaikan rakyat kita masih kurang segala macam gitu. Nah, kita harus memerhatikan nasib orang yang paling bawah. Ojek, ojol ini harus dibantu dengan macam-macam ya. Misalnya tidak bayar PBBK, pajak kendaraan, kemudian parkir di mal-mal kalau dia ngambil makan itu kita kasih voucher gratis, macam-macam lah, banyak kompensasi yang bisa digunakan kalau kita pro rakyat. Orang miskinnya langsung dikasih 1 juta per bulan selama 6 bulan. Itu baru keren. Ya. Nah, ini saya sudah tadi, ini tadi juga sudah. Saya rasa itu saja, ini tambahan-tambahan ya. Nah, kemudian setiap kebijakan hampir selalu ada trade-off. Tidak bisa menyenangkan semua pihak. Pertimbangan politik yang menentukan pilihan. Setiap keputusan politik menimbulkan ongkos ekonomi. Demikian juga setiap keputusan ekonomi menimbulkan ongkos politik. Economic cost yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan krisis ekonomi. Satu kebijakan tidak bisa menyasar berbagai tujuan. Untuk pemerataan keadilan tidak bisa. Keadilan kita harus buat instrumen lain. Subsidi versus kuota. Semakin tinggi subsidi BBM menyebabkan permintaan meningkat lebih cepat. Jika kuota tidak ditingkatkan, maka akan terjadi kelangkaan atau antrian kian panjang. Ini menimbulkan ongkos politik juga. Nah, jadi yang masalah adalah seperti saya katakan tadi, mengusik rasa keadilan ini. Pemerintah meminta rakyat untuk ikut menanggung beban, padahal beban rakyat kecil sudah amat berat. Tetapi pemerintah tidak mau mengorbankan berupa penundaan pembangunan IKN. Pemerintah tak punya nyali mengenakan windfall profit terhadap perusahaan batubara. Misalnya dengan mengenakan pajak ekspor 25%, itu uangnya udah cukup buat nambel. Dari sini saja pendapatan pemerintah itu bisa 125 triliun, tahun ini bisa 200 triliun. BUMN disuntik besar-besaran senilai 72,4. Uangnya ada,
Tapi buat buat rakyat katanya nggak ada lagi. Jadi rakyat minta berkorban. Nah inilah teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparan dari Pak Faisal. Ya, luar biasa ya atas pemaparan dari Pak Faisal Basri terkait kenaikan harga BBM dari segi analisa ekonomi. Ya. Salah satu statement yang paling perlu digarisbawahi tadi adalah pemerintah wajib melindungi rakyat miskin. Tapi justru yang kita lihat adalah justru pemerintah membebankan biaya kepada rakyat miskin. Bagaimana utang pemerintah itu justru rakyatlah yang harus membayarnya. Itu dengan kenaikan harga BBM, kemudian dari segi pajak. Ya. Baik, mungkin saya ke narasumber kedua, yakni Pak Ustadz Dwi Condro. Sebelumnya saya sapa Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga senantiasa sehat Ustadz. Amin. Amin ya rabbal. Tadi Pak Faisal Basri telah menjelaskan secara analisa ekonomi terkait kenaikan harga BBM, yang salah satunya tadi adalah mengenai persoalan data bahwa beban APBN atau beban subsidi yang dibebankan pemerintah itu sekitar 500 triliun itu ternyata tidak betul ya. Justru yang terjadi adalah beban pemerintah itu dibebankan semua ke rakyat. Nah, mungkin Pak Ustadz Condro bisa menjelaskan secara analisa ekonomi Islam ya. Apalagi Pak Ustadz Condro selaku pakar ekonomi Islam, bagaimana sebenarnya melihat persoalan subsidi BBM ini ya. Kemudian juga bagaimana melihat BBM dalam konteks ekonomi Islam. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Ustadz Condro. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, khususnya Pak Faisal Basri, selamat ketemu kembali Pak Faisal. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita dengarkan bersama bagaimana kupasan yang sangat tajam dari Pak Faisal berkaitan dengan apa yang sudah diumumkan oleh pemerintah. Kalau benar tadi data-datanya memang sangat menyedihkan ya, sangat memprihatinkan. Terutama tadi awalannya sudah kelihatan bahwa ternyata yang 502 triliun itu bukan subsidi BBM, tapi subsidi energi. Subsidi BBM cuma 11 triliun ya tadi, menurut data APBN. Nah kalau ini benar memang itu hoax yang sangat mengerikan. Hoax yang sangat mengerikan, yang ya wajar kalau rakyat sekarang marah ya. Walaupun marahnya belum nampak hasilnya ya, ditenggelamkan. Nah oleh karena itu tugas saya sekarang bagaimana melihat ini persoalan energi, persoalan bahan bakar minyak dalam perspektif ekonomi Islam. Termasuk nanti kita harus bisa meluruskan istilah subsidi itu. Jadi kalau kita bicara ekonomi Islam, memang agak muter sedikit. Karena kalau pakai embel-embel Islam, itu harus disandarkan kepada zat yang menurunkan Islam. Bicara ekonomi Islam itu nggak main-main. Yang pertama syaratnya memang harus mengakui bahwa seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua harus mengakui juga bahwa Allah ketika menciptakan manusia, alam dan kehidupan ini, Allah tidak membiarkan manusia bebas mengurusi dunia ini. Tugas utama manusia diturunkan di atas muka bumi ini memang untuk menjadi khalifatullah fil ardh,
menjadi wakilnya Allah di atas muka bumi ini. Maknanya apa? Dalam mengatur bumi ini harus tunduk patuh, taat kepada pencipta alam semesta ini, pencipta manusia ini, pencipta bumi ini. Ini prinsip dasar kalau kita mau bicara ekonomi Islam. Oleh karena itu, ketika kita bicara ekonomi, maka pengaturan Islam yang pertama itu adalah harus mendudukan semua harta kekayaan yang ada di alam ini sesungguhnya kewenangannya siapa, hak miliknya siapa. Ini hal yang paling fundamental. Kalau ini tidak disepakati, nggak disetujui, maka kita nggak bisa bicara ekonomi Islam. Jadi yang pertama, kita harus mendudukkan pandangan seluruh harta kekayaan di semua negara, di seluruh bumi ini milik siapa? Jawaban menurut Al-Quran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa kita lihat dalam surat An-Nur 33. Surat An-Nur 33, Allah berfirman, wa atuhum mimmalillahi ladzi atakum. Wa atuhum mimmalillahi. Jadi berikanlah minnya itu min ba'diyah ya, min yang menunjukkan malullahi. Berikanlah sebagian hartanya Allah, harta milik Allah. Allazi atakum, yang telah diberikan kepada. Jadi ini Allah menegaskan bahwa semua harta yang ada di seluruh alam semesta itu milik Allah. Sehingga apa yang ada di tangan kita itu hakikatnya juga milik Allah. Kalau ayat tadi mengatakan berikanlah sebagian dari harta milik Allah yang telah diberikan kepadamu. Itu untuk menegaskan bahwa sebenarnya harta yang ada di atas muka bumi adalah milik Allah. Kemudian prinsip yang kedua yang harus kita pahami adalah status harta yang ada di tangan manusia. Bolehkah manusia itu memiliki harta? Memiliki harta miliknya Allah. Jadi cara membacanya harus begitu. Manusia boleh apa enggak memiliki harta miliknya Allah? Jawabannya ternyata boleh, tapi dengan syarat. Manusia boleh memiliki harta, tapi dengan syarat. Itu disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Hadid ayat 7. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Jadi Allah tegas mengatakan wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Nafkahkanlah, belanjakanlah sebagian harta yang Allah sudah menguasakan kepadamu. Jadi status kepemilikan harta manusia menurut Allah itu statusnya istikhlaf. Istikhlaf. Bukan kepemilikan yang hakiki. Istikhlaf itu maknanya adalah dikuasakan. Jadi tetap Allah itu menyampaikan kepada kita, status harta itu tetap miliknya Allah. Kalau manusia memiliki harta, statusnya hanya dikuasakan. Penguasaan atau istikhlaf itu bukan kepemilikan hakiki. Saya biasanya mencontohkan misalnya, kalau saya punya rumah, kemudian saya tinggal kuliah ke luar negeri, rumah itu kemudian saya kuasakan kepada mahasiswa. Maka mahasiswa yang tinggal di rumah saya itu bukan memiliki rumah saya. Kalau saya kuasakan itu dia berhak tinggal, tapi berkaitan dengan pengelolaan rumah itu harus seizin pemiliknya, yaitu saya. Demikian juga kalau Allah masih mengatakan semua harta itu milik Allah dan status kepemilikan manusia itu hanya istikhlaf, dikuasakan, berarti semua pengelolaan harta di atas muka bumi itu harus seizin Allah sebagai pemilik yang hakiki. Ini prinsip yang kedua. Kemudian yang ketiga, karena semua harta itu dalam pengelolaannya harus seizin pemilik hakiki yaitu Allah, maka pertanyaan ketiga, bagaimana harta-harta, status harta-harta yang sudah diciptakan oleh Allah itu harus kita kelola. Nah, ternyata Allah sudah memberikan garis-garis yang tegas, garis-garis yang jelas
dalam pengelolaan harta yang ada di atas muka bumi ini, Allah memilah menjadi 3. Harta itu dipilah jadi 3. Ada yang disebut harta milik individu atau milkiyah fardiyah, Yang kedua adalah milkiyah ammah atau harta milik umum, dan yang ketiga adalah milkiyah daulah atau harta milik negara. Semua ada dalilnya ya. Jadi kesimpulannya apa? Manusia itu boleh memiliki, bebas mengelola harta-harta hanya sebatas harta kepemilikan individu. Untuk harta-harta milkiyah ammah, harta kepemilikan umum, itu ternyata pengelolaannya tidak boleh diserahkan secara bebas kepada individu. Nah, ini yang sebenarnya yang paling penting untuk kita tarik sebagai pandangan tegas dari ekonomi Islam. Berkaitan dengan BBM ini, termasuk energi, ternyata masuknya adalah kepemilikan umum, bukan kepemilikan negara dan bukan kepemilikan individu, termasuk swasta. Kalau pandangan Islam ini tidak kita tegakkan secara tegas, maka pengelolaan harta di seluruh muka bumi ini disebut tidak benar, disebut menyimpang, disebut salah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang dalilnya apa yang menunjukkan tambang, energi, minyak, dan sebagainya milik umum? Yang menjelaskan ini memang dari sabda-sabda Rasul. Yang pertama, ada beberapa redaksi ya, beberapa matan. Di antaranya Nabi bersabda, "An-nasu suroka'u fi salasin, fil ma'i wal kala'i wan nari." Manusia itu berserikat pada 3 kepemilikan. Yang pertama sumber daya air, yang kedua sumber daya padang gembalaan, yang ketiga sumber daya api. Api yang dimaksud tentu saja energi. Redaksi yang lain, al-muslimuna suroka'u fi salasin, al-ma'i wal kala'i wan nari. Terus dalam hadis Ibnu Majah ditambahkan, ada tambahan di belakangnya, wasamanuhu haram. Jadi maknanya mirip, kaum muslimin itu berserikat pada 3 kepemilikan, yaitu sumber daya air, padang gembalaan, dan api atau energi. Ditambahkan wasamanuhu haram. Harga dari ketiganya haram, maksudnya menjual barang itu kepada pemiliknya, yaitu rakyat, hukumnya haram. Itu tambahan dari riwayat Ibnu Majah. Itu berkaitan dengan api atau energi. Kalau berkaitan dengan tambang, memang ada hadis yang lain. Misalnya ketika Abiyad bin Hamal, salah seorang sahabat Nabi itu meminta tambang di daerah Ma'raf, Rasul mengizinkan. Tapi setelah Abiyad itu pergi, ada seorang sahabat yang interupsi, dalam tanda kutip begitu. Beliau bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, atadri ma kotok talahu? Innama kotok talahu alma al-idyah." Dia mengatakan, "Wahai Rasul, atadri, tahukah engkau ma kotok talahu? Apa yang telah engkau berikan kepadanya?" Innama kotok talahu alma al-idyah. Sesungguhnya yang engkau berikan kepadanya itu seperti air yang mengalir. Tambang yang engkau berikan itu seperti air yang mengalir, maksudnya tambang itu besar. Setelah tahu bahwa tambang itu besar, Rasul langsung memerintahkan fantazahu anhu. Ambil kembali itu tambang darinya. Dari sini ulama menyimpulkan bahwa tambang itu ternyata dibagi 2. Ada tambang kecil atau istilah sekarang tambang rakyat, dan ada tambang besar. Dan hukumnya berbeda. Tambang yang kecil itu boleh dimiliki oleh rakyat. Dari mana kesimpulan hukumnya? Dari izin Rasul ketika Abiyad bin Hamal itu minta tambang di daerah Ma'raf. Rasul membolehkan dengan pemahaman, Rasul menganggap itu tambang kecil. Setelah diberitahu bahwa itu tambangnya adalah besar, itu tambang yang sangat besar, Rasul kemudian menarik kembali. Berarti apa? Kesimpulan hukumnya, kalau tambangnya itu sangat besar, tidak boleh dimiliki individu. Itu diantara dalil-dalil berkaitan dengan kepemilikan umum.
yaitu energi dan pertambangan. Nah, kaitannya dengan BBM, karena hadisnya sudah sangat jelas, maka dalam pandangan Islam, kalau kita ingin bagaimana menyelesaikan carut-marut persoalan bahan bakar minyak ini, Islam sangat jelas bahwa yang harus didudukkan pertama, sebenarnya minyak yang ada di perut Indonesia itu miliknya siapa. Kalau perdebatannya tidak dimulai dari sini, ya isinya kita rebutan terus. Kalau isinya rebutan terus, mesti hukumnya apa? Siapa yang kuat, dia yang menang. Demokrasi, prinsip demokrasi itu kan seperti hukum rimba, kan? Demokrasi itu kan membebaskan semuanya berkompetisi, rebutan, memperebutkan semua kekayaan yang ada di atas bumi ini. Kalau kekayaan yang ada di atas bumi ini dibebaskan dengan mekanisme pasar bebas, siapa yang dapat duluan, pasti yang gede, yang besar akan dapat duluan. Nggak ada ceritanya. Yang kecil-kecil itu bisa dapat, itu nggak ada cerita. Itu seperti ring tinju tanpa kelas. Kalau kita pertandingan tinju, di atas ring tinju tanpa kelas, siapa yang menang? Pasti yang kelasnya kelas berat. Kelas berat pasti bisa dengan mudah menghabisi yang kelas ringan, kelas bantam, kelas ring, kelas nyamuk, kelas layang. Dilirik aja, tewas itu. Nggak ada ceritanya kalau ring tinju tanpa kelas itu dimenangkan yang kelas-kelas nyamuk. Pasti dimenangkan yang kelas berat. Oleh karena itu, nggak ada ceritanya kalau semua harta itu dilepas secara bebas, itu kemudian rakyat itu akan dapat bagian. Tadi Pak Faisal Basri sudah berkali-kali menyampaikan gitu. Siapa sekarang yang diuntungkan gitu. Terutama yang disoroti tadi itu kan ketika harga batu bara naik melambung tinggi. Batu bara itu pertanyaannya, batu bara itu miliknya siapa? Apa miliknya kaum oligarki itu yang sekarang mengangkangi batu bara yang begitu banyak di Indonesia, menikmati harga yang sangat tinggi, sementara mereka pajaknya aja malah dihilangkan. Di mana logikanya itu? Oleh karena itu, yang harus kita dudukkan terlebih dahulu, status minyak ini milik siapa, status batu bara ini milik siapa, status uranium ini milik siapa, status gas ini milik siapa. Kalau ini sudah didudukkan, maka pertanyaan berikutnya, kalau memang kita setuju bahwa ini sumber-sumber energi itu adalah milik umum, pertanyaan nomor 5, siapa yang harus mengelola? Jawabannya adalah negara. Fungsi negara itu hanya mengelola, bukan bisnis gitu loh. Negara bukan bisnis. Termasuk BUMN tidak boleh bisnis. Tugas negara bukan membuat BUMN, tugas negara itu mengelola sumber daya energi itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagai pemilik yang hakiki, pemilik yang asli dari sumber daya energi itu. Oleh karena itu kan, karena itu bukan miliknya negara, tugas negaranya mengelola. Kalau ini benar-benar bisa didudukkan kan tinggal enak. Sekarang tinggal hitung-hitungan. Minyak kita itu cadangannya berapa? Masih berapa? Kalau datanya Pak Faisal Basri tadi, misalnya masih ada 2,7 miliar barrel. Benar apa tidak? Terus batu bara berapa? Tambang-tambang itu berapa? Gas itu berapa? Datanya harus lengkap, datanya harus akurat, kemudian bicara rakyat itu kebutuhan energinya berapa. Kalau memang benar untuk kebutuhan transportasi kendaraan yang ada itu kurang, terus solusinya bagaimana? Benarkah minyak yang ada di perut ini kurang? Kalau kurang, apakah impor minyak atau kan seharusnya begitu. Kalau memang start pembahasannya itu benar. Kalau memang kurang, misalnya kurangnya 1 juta lah, 1 juta liter per hari gitu. Apa benar seperti itu? Kalau memang kurang,
apakah solusinya harus impor atau berpikir energi alternatif. Listrik yang sekarang tadi datanya Pak Faisal itu subsidinya ternyata pasti makan solar dan sebagian batu bara. Di Jawa ini kebanyakan masih solar. Berarti kebutuhan solar untuk listrik masih besar. Kenapa kita tidak berbicara segera merubah energi listrik? Yang paling besar kita punya itu kan uranium. Kenapa kita tidak berpikir untuk membuat energi dari nuklir gitu loh. Dengan tenaga nuklir yang di Jepang saja, negara yang sangat rawan dengan gempa, ada 200 reaktor nuklir di Jepang untuk menggerakkan semua listrik yang ada di Jepang. Padahal kebutuhan listrik di Jepang sangat tinggi. Saya pernah diskusi dengan teman-teman dari teknik nuklir UGM, saya tanya, untuk membangun satu reaktor itu kira-kira berapa? Biayanya cuma 20 triliun kira-kira. Untuk Jawa butuh berapa? Mungkin 3 udah cukup, 3-5 udah cukup reaktor nuklir. Kalau 20 triliun misalnya 100 triliun itu sudah selesai itu urusan listrik. Dan kalau perlu segera merubah kendaraan-kendaraan yang pakai energi fosil itu berpindah kepada energi listrik. Asal sumber listriknya itu tidak dari fosil juga gitu loh. Kalau mau berpikirnya cepat, kita punya uranium yang melimpah ruah, sebenarnya segera selesai itu. Masalah energi itu kalau mau didudukan dengan benar menurut kacamata ekonomi Islam. Ini urut-urutannya harus benar seperti itu. Begitu ya, Mas Yusuf Uno. Itu mungkin pengantar diskusi untuk siang ini. Sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Pak Ustadz Wicondro, ya sangat menarik terkait bagaimana ekonomi Islam memandang terkait BBM. Baik, mungkin langsung kita ke sesi diskusi untuk para peserta yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, bisa mengaktifkan tombol raise hand di aplikasi Zoom. Untuk pertama, kita memberi kesempatan untuk tiga penanya. Bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan atau ingin berdiskusi langsung dengan Pak Faisal dengan Pak Ustadz Wicondro, mungkin bisa mengaktifkan tombol raise hand. Atau bisa juga dengan mengajukan pertanyaan lewat chat Zoom. Ya, untuk pertanyaan kami serahkan kepada peserta. Jika ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, kami persilakan. Mungkin bisa mengaktifkan video dan baik, sudah ada satu pertanyaan, sudah ada satu penanya. Apakah masih ada lagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, sudah ada dua pertanyaan, sisa satu lagi dari peserta. Yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan untuk peserta. Baik, kalau belum ada, kami persilakan untuk atas akun bernama Pak Omar, mungkin bisa mengaktifkan video dan mengaktifkan suaranya, audio. Dan pertanyaannya mungkin to the point Pak ya, tidak usah terlalu panjang, karena kita dibatasi oleh waktu. Ya, kami persilakan. Ya, syukuran atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin bertanya ke Pak Faisal Basri maupun Ustadz Wicondro. Yang pertama tentang mohon penjelasan dari Pak Faisal Basri, mungkin tambahan penjelasan untuk kami ya, perihal ini pengelolaan pengelolaan minyak dan gas bumi. Jadi sempat diberitakan kan ya bahwasanya
sebagian hasil ya dari minyak bumi maupun gas itu sebagian masuk ke Indonesia, sebagian lari ke Singapura ya. Maksudnya mohon penjelasan mengenai keadaan tersebut kenapa ya di situ. Kemudian Ustadz Dwi Condro tentang ini, tentang bagaimana konsepnya ya negara itu mengelola sumber daya alam tersebut gitu kan. Jadi di yang ada sekarang kan tadi ada istilah kontrak karya dan sebagainya ya. Yang sekilas saya tahu swasta yang dipekerjakan untuk mengangkat sumber daya alam itu mendapat semacam bagian dari hasil yang berhasil dikeruk ya. Mohon penjelasan mengenai tadi bagaimana konsepnya ya, tentang bagaimana Islam itu tadi misalnya bekerja sama dengan swasta ya untuk mengelola sumber daya alam yang ada di bumi. Itu mungkin 2 pertanyaan dari saya. Syukron. Baik, terima kasih untuk Pak Omar atas pertanyaannya. Saya persilakan untuk pertanyaan kedua. Jadi kita tampung dulu pertanyaan. Untuk atas nama Ziah Karim dari Jakarta, mungkin bisa mengaktifkan audio dan video. Ya, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya juga ditujukan untuk Bapak Faisal Basri dan Ustadz Dwi Condro Triyono tentunya. Gini Pak Faisal Basri, yang saya tanyakan, apakah para pejabat, para menteri yang terkait dengan migas dan undang-undang migas, atau mungkin rakyat yang lain itu, Indonesia ini tidak memiliki orang-orang cerdas yang mengerti betapa kayanya Indonesia ini, sehingga membiarkan atau undang-undang migas kita mengangkangi, sehingga tidak ada keberpihakan hasilnya untuk rakyat Indonesia. Apakah memang tidak ada orang cerdas, atau ada orang cerdas tapi menutup mata dan hatinya, dan bahkan mampu diperbudak gitu loh. Orang-orang cerdas itu diperbudak gitu, sehingga membiarkan aja undang-undang migas ini tidak bermanfaat bagi rakyat Indonesia seperti ini. Terus kemudian untuk UDC, bagaimana sikap kita nih sebagai mukmin, sebagai muslim, yang kita tahu bahwa memang kita itu harus kembali lagi hanya tunduk dan patuh hanya pada aturan Allah. Bagaimana kita bisa bersama-sama mengembalikan taat kepada Allah untuk mengelola bumi ini amanah kekuasaan yang Allah berikan seperti itu. Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ziah Karim dari Jakarta. Untuk pertanyaan terakhir untuk Pak Hasbi. Kami persilakan untuk mengaktifkan video dan audio. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pembicara, Ustadz Dwi Condro dan Pak Faisal Basri. Saya terpantik dengan salah satu argumen dari Ustadz Dwi Condro ya, bahwa sumber daya alam itu kepemilikannya itu untuk negara ya. Dan ini saya ingin bertanya ke Pak Faisal Basri sekalian, yang mungkin belum sempat dibahas di presentasi tadi. Kita di konstitusi kita itu kan tertulis ya bahwa kekayaan alam itu adalah milik negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat. Nah, terkait dengan isu BBM ini, walaupun kita punya penurunan jumlah dari produksi BBM, tapi saya belum tahu secara pribadi sejauh atau seberapa besar sih kepemilikan atau pengelolaan Pertamina terhadap BBM di Indonesia begitu. Apakah sudah optimal sesuai dengan amanah konstitusi kita atau seperti apa? Dan yang kedua adalah saya juga sempat browsing tadi di websitenya
Kementerian ESDM, dan di situ kalau saya lihat itu ada banyak sekali pemain-pemain asing begitu yang masuk dan mengelola kekayaan minyak kita. Bagaimana kontribusi dari perusahaan-perusahaan asing itu terhadap pengelolaan minyak di Indonesia? Apakah itu juga termasuk bagian dari problem sehingga minyak kita menjadi mahal sekarang itu seperti apa? Yang terakhir adalah tadi sebagian besar dari pembahasan pemateri yang saya dengarkan masih menurut saya masih sangat ekonomi ya. Sementara kalau sebagai warga negara yang awam terhadap ekonomi, kita sering melihat bahwa dalam banyak hal pemerintah itu menggunakan alasan-alasan ekonomi, tapi sebenarnya di balik itu ada motif-motif politik gitu. Nah, menurut para pembicara sejauh mana kira-kira gitu faktor-faktor politik yang berpengaruh dalam kebijakan-kebijakan seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada para peserta yang telah mengajukan pertanyaan. Jadi ada 3 penanya. Mungkin para narasumber telah mencatat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Mungkin kami persilakan pertama untuk Pak Faisal untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh penanya ke Pak Faisal. Mungkin sudah dicatat ya Pak? Catat. Baik. Kami persilakan Pak untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Ya, pertama ke Pak Omar ya. Jadi begini Pak Omar, kita menghasilkan minyak ya, turun terus ya, tinggal 682 barrel itu per hari, sementara kebutuhan kita itu 1,6 juta. Nah, jadi kita mengimpor separuh lebih dari kebutuhan. Nah, minyak kita itu dikuasai oleh negara berdasarkan pasal 33 Undang-Undang 45. Bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara, dikuasai ya, bukan dimiliki. Dikuasai oleh konstitusi itu. Dikuasai oleh, pokoknya dikendalikan, yang memproduksi siapa, caranya seperti apa, harganya juga ditentukan pemerintah itu. Ya, ada namanya ICP itu, Indonesia Crude Price. Jadi harga ditentukan. Nah, dikuasai oleh negara, lantas negara nggak punya uang untuk mengelolanya. Ini juga sekaligus untuk Pak Hasbi ini ya. Oleh karena itu dikontrakkan. Namanya Production Sharing Contract, PSG. Jadi PSC. Jadi minyak itu ditunjuklah kontraktor. Nah, kontraktor itu mengeksplorasi, kan ada ongkosnya. Nah, ongkosnya itu ditanggung pemerintah. Karena kan pemberi kerja, ongkos tanggung pemerintah. Kemudian hasilnya setelah dikurangi ongkos dibagi. Pemerintahnya 85, ya dulu ya, 85%, si produsennya 15%. Nah, kemudian sekarang diganti dengan apa yang namanya gross split. Jadi karena pemerintah nggak mau urusan dengan harga ongkosnya ditanggung oleh swasta, tapi pemerintahnya dapatnya cuma 60 sampai 65 gitu. Selebihnya si kontraktor. Nah, minyak bagian pemerintah maupun bagian swasta itu dijual keluar. Terutama yang bagian swasta kan mereka bebas dong menjual ke mana saja. Nah, yang dekat ke Singapura. Nah, di Singapura itu diolah jadi BBM oleh Chevron, oleh Exxon, Shell. Mereka punya semua di sana. Kemudian BBM-nya kita beli. Gitu. Goblok nggak ya? Goblok lah itu ya. Kenapa? Indonesia kilangnya sudah 20 tahun nggak dibangun-bangun, nggak nambah kilangnya ini. Jadi terpaksalah kita menjual minyak mentah kita itu sebagian. Kita juga ngimport minyak mentah.
Nah itu yang saya lusuri kan waktu saya diminta jadi ketua pemberantasan mafia migas itu. Dapatlah orangnya namanya Reza Khalid itu. Yang ngatur-ngatur, fee-nya gede, mengalirlah itu uang-uang minyak itu ke segala penjuru, nggak peduli dia cebong, nggak peduli kadrun, itu dapat semua itu. Ya elit-elitnya juga dapat. Sekarang ada yang jadi menteri, ya gitu-gitu, nggak usah saya sebutlah namanya. Kalau nanti di kedai kopi di Makassar, saya cerita semua. Begitu ujung-ujungnya Singapura itu. Jadi kenapa Singapura cerdas, kita tidak cerdas? Artinya kita diberikan karunia oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa taala itu kekayaan alam, tapi kita gagal untuk mengelolanya dengan baik gitu. Harusnya kan kita kelola dengan baik karena ongkos bikin BBM kilang itu keuntungan kilang itu kecil sekali. $1 itu. Jadi makanya tidak ada investor yang tertarik untuk bangun kilang di Indonesia. Makanya sudah 20 tahun enggak nambah kilangnya. Sementara konsumsi BBM kan naik terus. Nah, keuntungan didapat dari mana? Dari mengolah hasil minyak itu. Jadi minyak jadi BBM di kilang itu ada side produknya, produk ikutannya namanya nafta. Nafta itu bahan baku buat petrokimia, industri petrokimia yang menghasilkan tempat obat saya, menghasilkan macam-macam termasuk paracetamol buat obat sakit kepala itu. Jadi industri maju gara-gara minyak. Nah, tapi di Indonesia kilangnya stand alone. Kilang ya kilang, enggak ada petrokimianya. Petrokimia kita punya, Chandra Asri itu Indonesia punya ya, tapi enggak punya kilang. Jadi dulu cerita ya orang Chandra Asri ke saya, dia beli nafta itu dari Singapura. Jadi enggak dari Pertamina. Jadi Pertamina jual dulu ke Singapura, dibeli oleh Chandra Asri, ribet karena dari trading itu dapat fee macam-macam. Jadi ini tata kelolanya parah sekali, sangat parah. Nah kemudian asing makin lama makin sedikit di Indonesia. Kalau dulu sebagian besar produksi di Indonesia itu asing. Ya paling besar Caltex, kemudian berubah jadi Chevron. Nah, namun sekarang sudah diambil alih oleh Pertamina. Total juga diambil oleh Pertamina gitu ya. Jadi Pertamina itu sangat boleh jadi sekarang udah 70% dari produksi. Jadi Pertamina sudah bisa dikatakan menguasai dan peranan asing makin kecil. Nah, seperti saya katakan tadi, mau asing mau Pertamina itu ya bagi hasilnya 85-15. Nah, saya ingat ya tahun berapa 2009 kalau enggak salah. Jadi pendapatan Chevron itu 13 miliar US dollar. 13 miliar US dollar. Kemudian ongkos-ongkosnya kan 2 miliar US dollar. Jadi 11 miliar US dollar. Pendapatan dikurangi ongkos. Nah, kira-kira dari 11 miliar dolar ini Chevron dapatnya berapa? Ada yang mau nebak kira-kira dapatnya berapa? Hanya 1 miliar US dollar. 10 miliar US dollarnya masuk ke kas pemerintah. Pertanyaan kita, 10 miliar itu menyejahterakan rakyat enggak? Jadi kita jangan menuduh, wah ini dikeruk oleh asing semua. Enggak, sebagian besar uang minyak itu lari ke pemerintah. Karena dikuasai oleh negara, pemerintah yang ngatur kontraknya segala macam. Jadi kita berdaulat. Tapi gara-gara berdaulat kita makainya nggak suka-suka hati. Itu dia. Jadi kita enggak gampang gitu. Wah ini gara-gara asing kita dikuasai asing. Enggak. Tapi tentu saja lebih baik kalau itu dikuasai oleh Pertamina kan. Nah itu dia kira-kira. Kemudian Ibu Zia
Ya tahulah pejabat itu. Ibu Zia itu Petronas yang lebih hebat dari Pertamina sekarang itu belajar dari Pertamina manualnya. Mereka tahu sekali, mereka orang-orang pintar, tapi mereka kan terjebak dalam politik oligarki. Ya, jadi mereka sampai batas tertentu mengabdi kepada oligarki. Jadi misalnya ya 11 tambang batubara di Indonesia itu menguasai 70% batubara. Paling besar itu Sinarmas. 110.000 hektar konsesinya. Paling besar itu Sinarmas. Ya. Nah, Pak Dwi, nanti tolong saya dibantu. Di dalam Islam itu ada konsep zakat, ya. Ada konsep rezeki non-plok juga. Kalau zakat itu biasa-biasa aja, bayar 2,5% atau berapa. Nah, tapi kalau ada kita ketiban rezeki non-plok, itu ada namanya humus ya Pak ya. 20% itu kalau saya tidak salah. Nah, kita negara ketuhanan yang Maha Esa, negara Pancasila, tapi tidak menerapkan Pancasila. Kita tidak menerapkan kaidah-kaidah ilahiyah itu. Nah, yang menerapkan itu Amerika Serikat, yang non-Islam ya. Uni Eropa sekarang menerapkan, jadi pajak keuntungan durian runtuh namanya. Windfall Profit Tax. Nah, kita enggak. Kita justru meringankan pajak buat korporasi itu. Pajaknya kita turunkan dari 25%, bukan kita ya, pemerintah turunkan dari 25% ke 22%. Ekspor batu bara yang nilainya 500 triliun tahun lalu, pajak ekspornya nol besar. Nah, kita tahu pengusaha-pengusaha ini berkelindan dengan penguasa untuk pemilu 2024. Jadi yang menentukan siapa presiden, wakil presiden, menteri-menteri nanti ya pengusaha batu bara itulah. Karena uangnya paling banyak. Nah, siapa pengusaha batu bara di dalam pemerintahan itu? Pak Luhut Panjaitan, Erlangga Hartarto, kakaknya Erick Thohir. Jadi ada, saya nggak bisa konfirmasi ya, oleh karena itu saya nggak mau ngomong yang lain-lain lah. Jadi banyak sekali keterlibatan pengusaha batu bara ini di tanah air gitu ya. Kalau yang di luar kekuasaan ada Bakri, ya ada macam-macam lagi lah, beberapa lagi gitu. Nah, jadi karena mereka bebas tidak bayar pajak. Bahkan nanti kalau mereka mengolah batu baranya jadi DME, mereka tidak bayar royalti. Royaltinya 0% lagi. Daerah nggak dapat apa-apa. Nah, ini loh yang kita gugat Bapak Ibu sekalian. Ini momen. Jadi menurut saya kenaikan harga BBM ini jangan kita ngutak-atik semata-mata BBM-nya. Kita jadikan kenaikan harga BBM ini jadi kotak Pandora untuk membongkar si oligarki ini, untuk membongkar mismanagement pengelolaan pengelolaan sumber daya alam, untuk menuntut IKN ini setidaknya ditunda. Ya, kalau perut rakyat kan nggak bisa ditunda, IKN bisa ditunda banget. Saya baru diskusi pagi tadi dengan teman-teman di kampus tentang IKN ini. Saya bilang walaupun sudah ada undang-undangnya, insya Allah kalau presidennya waras nanti itu pembangunan IKN akan ditunda, akan ditinjau ulang, bukan semata-mata berdasarkan mimpi Pak Jokowi. Pak Jokowi sendiri menganggap itu mimpi. Pak Jokowi bilang bahwa kita akan menjadikan IKN ini lebih bagus dari Dubai. Ini hadiah Indonesia buat dunia. Pokoknya ngaco sekali deh. Bukan untuk rakyat tapi buat dunia. Dia bilang ngurus negara, ngurus rakyat aja nggak beres. Mau menghadiahi buat dunia. Jadi banyak ibu yang pintar tapi ya mereka sangat diam. Oleh karena itulah kita harus memperkuat kekuatan sipil ini ya agar menjadi pengimbang, karena DPR kita nggak bisa jadi pengimbang karena mereka ya
tunduk-tunduk kepala saja, karena 83% kursi DPR itu didukung oleh partai pemerintah. Jadi itu kira-kira jawaban saya atas Pak Omar, Ibu Zia, dan Pak Hasbi. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan dan jawaban dari Pak Faisal Basri. Menarik apa yang disampaikan tadi terkait bagaimana pengolahan BBM. Kami ke Pak Ustadz Dwi Condro untuk menjawab pertanyaan dari beberapa peserta yang mengajukan untuk khusus Pak Dwi Condro, Pak Ustadz Dwi Condro. Iya. Sebelumnya sudah dicatat ya Pak atau belum? Iya, sudah. Baik, untuk itu kami persilakan Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama dari Pak Umar ya. Dari Pak Umar, pertanyaan tentang kontrak karya itu kalau dalam pandangan ekonomi Islam bagaimana? Kalau mau menjawab itu memang harus dikembalikan pada status kepemilikan dulu memang. Jadi kalau kita biasa belajar fikih muamalah, status kepemilikan itu menjadi sangat penting. Nah, kalau memang seperti BBM dan tambang itu status kepemilikannya adalah milik rakyat atau milik umum, maka tadi Pak Faisal Basri juga sudah mengatakan, negara itu perannya hanya mengelola agar kepemilikan rakyat itu bisa diberikan kembali, dinikmati kembali oleh pemiliknya. Maka kalau memang langsung bisa diberikan secara gratis, ya itu paling baik. Tapi kalau tidak bisa, minimal ya bisa rakyat dibebani dengan ongkos produksi, paling tidak begitu. Itu kalau memang mau kembali kepada status kepemilikan. Oleh karena itu, kalau memang status kepemilikan minyak dan tambang itu adalah milik rakyat, berarti semua status sharing kontrak itu memang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai. Karena sharing kontrak itu basisnya kan syirkah. Syirkah itu berarti kepemilikan bersama. Padahal kalau itu milik rakyat, itu tidak bisa disirkahkan, itu tidak bisa. Karena syirkah itu menjadi semua pihak yang bersirkah yang sama, memiliki hak yang sama. Dan ciri dari syirkah itu adalah hasilnya dibagi sesuai nisbah. Tadi Pak Faisal Basri kan mengatakan aslinya kan 85%, 15%. Kemudian dirubah, akhirnya dibebankan overhead juga sehingga dipersepres ketemu 65. Ini kalau dalam pandangan syariah Islam tetap tidak boleh. Dengan sharing kontrak itu tetap nggak boleh. Untuk menunjukkan bahwa itu syirkah, kepemilikan bersama memang hasilnya itu dibagi sesuai nisbah yang disepakati, 85-15. Ketemunya 85 tetap nggak boleh, 65 apalagi gitu loh. Terus yang boleh bagaimana? Kalau memang status kepemilikan BBM dan tambang itu milik rakyat, kalau memang benar tadi yang disampaikan Pak Faisal bahwa pemerintah nggak punya uang untuk mengelola itu sehingga diserahkan pada swasta. Kalau benar ya, kok sampai negara nggak punya uang itu. Kemudian diserahkan kepada swasta dengan akad sharing kontrak tadi sudah saya katakan nggak boleh. Kalau memang benar-benar kepepetnya pemerintah nggak punya uang untuk mengelola itu harus dengan akad ijarah, tetap harus dengan akad ijarah. Tidak boleh dengan sharing kontrak atau syirkah, itu nggak boleh. Jadi kalau memang harus melibatkan swasta, swasta harus akadnya harus ijarah. Dan ijarah itu basisnya fee-nya harus fee yang pasti, tidak boleh bagi hasil. Walaupun membayarnya boleh ditunda dengan utang sampai dijual laku misalnya. Itu boleh. Tetapi pembayarannya kalau memang yang boleh itu hanya ijarah atau sewa tenaga, itu tidak boleh dengan nisbah bagi hasil, tapi harus dengan fee yang pasti. Dan basis fee-nya itu harus berdasarkan kerja. Kalau dia mengebor itu
fee-nya berapa. Kalau dia itu harus lifting misalnya, itu fee-nya berapa. Semua harus dengan fee yang jelas. Menghasilkan atau tidak menghasilkan. Itu ijarah gitu. Kalau memang terpaksanya pemerintah boleh ijarah sesuai dengan definisi ijarah, akfaati biiwadin, akad atas manfaat yang diberi kompensasi. Dasar pemberian fee itu adalah kerja yang sudah jelas, fee-nya juga harus jelas. Itu sepemahaman saya, bolehnya dengan swasta itu seperti itu, tidak boleh dengan sharing kontrak. Kalau memang kita tetap kekeh tegas bahwa kepemilikan minyak itu adalah milik rakyat. Jadi kalau melibatkan swasta harus dengan ijarah, termasuk Pertamina. Pertamina itu tadi Pak Faisal juga sudah menyampaikan bahwa Pertamina nggak beda dengan Chevron, nggak beda dengan Shell gitu. Itu sama-sama swasta, sama-sama PT, cuma PT Persero gitu loh. PT yang dimiliki negara, tapi sebenarnya itu adalah swasta yang dimiliki pemerintah. Sehingga dia punya hak sepenuhnya untuk mengelola manajemennya sendiri, menentukan gajinya sendiri, sampai komisaris utamanya kalau benar per bulan 3 miliar ya terserah dia sendiri. Itu ciri-ciri swasta itu seperti itu. Dan kewajiban kepada pemerintah untuk membayar pajak saja atau mungkin ditambah royalti. Dan kalau posisi Pertamina seperti itu, ya dalam pandangan Islam yang saya pahami, tetap tidak boleh kalau kedudukannya seperti itu. Jadi kalaupun ada melibatkan swasta harus dengan akad ijarah. Tetapi apakah benar gitu loh? Benar-benar nggak ada uang dan nggak bisa mengelola. Harusnya kalau itu memang tugas negara untuk mengelola, ya memang harus dikelola oleh pegawai-pegawai negara yang pegawai itu digaji. Jadi harus ada departemen khusus yang memang ya benar-benar orang-orang yang beriman, bertakwa mengelola itu dengan gaji yang jelas, dan tugas mereka mengelola itu hasilnya didistribusikan kepada rakyat. Kalau bisa gratis ya gratis, kayak listrik gratis, gas gratis. Kalau memang BBM bisa gratis ya gratis. Kalau nggak bisa ya minimal diberi beban biaya produksi. Kalau masih ada sisa bisa dijual kepada swasta, industri, atau ke luar negeri. Hasilnya juga harus dikembalikan kepada rakyat. Mungkin untuk kompensasi pendidikan gratis atau kesehatan gratis dan seterusnya. Itu kalau dalam Islam seperti itu pengelolaannya. Berkaitan dengan pertanyaan Pak Faisal tentang humus tadi ya, tetap patokannya tadi sudah kita sampaikan. Humus itu memang sebagian ulama mengatakan zakat bahan galian. Humus itu artinya seperlima atau 20%. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang menggali bahan-bahan galian kemudian mendapatkan tambang, kewajibannya mengeluarkan zakat 20%. Itu sebagian ulama. Tapi sebagian ulama yang lain, humus 20% itu harta yang harus diberikan kepada Baitul Mal. Tapi statusnya bukan zakat. Itu 20% yang harus diserahkan kepada kas negara, yaitu Baitul Mal. Tetapi tetap dengan catatan, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, bahan galian yang ditemukan oleh individu atau swasta itu hanya bahan galian yang nilainya kecil, tambang yang kecil atau minyak yang kecil, minyak rakyat. Tapi kalau besar, tambang yang besar tetap tidak boleh. Walaupun membayar humus tetap tidak boleh. Apalagi batu bara yang tadi Sinarmas sampai ribuan sampai ratusan ribu hektar, Masya Allah, itu sangat besar itu. Dan itu benar-benar nggak boleh, walaupun sudah membayar humus 20%, tetap nggak boleh kalau dalam pandangan Islam seperti yang saya sampaikan tadi. Kecuali kalau batu baranya kecil, tambang biji besi kecil, batu bara kecil, atau nikel kecil masih boleh. Kalau besar tetap itu harus dikelola oleh negara. Kalau hasilnya tidak bisa dibagi langsung, ya dijual atau dinaikkan nilai tambahnya sehingga hasilnya bisa untuk kepentingan rakyat sebagai pemiliknya yang hakiki. Terus Bu Zia tadi, bagaimana agar ekonomi Islam atau Indonesia mau kembali kepada taat kepada ajaran Islam? Ya ini
terkait dengan dakwah kita. Kalau kita rajin dakwah, rajin mengingatkan, terutama ya, kita harus mengingatkan kepada umat Islam bahwa Islam tidak hanya bicara ibadah mahdoh saja. Sekarang ini dakwah, pengajian itu yang dibahas kalau nggak masalah ibadah mahdoh, bicara masalah akhlak. Kalau nggak akhlak, ibadah. Kalau nggak ibadah, akhlak. Jarang membahas tentang ekonomi Islam. Jarang membahas muamalah Islam. Menurut pandangan saya, kalau ilmu ekonomi Islam ini semakin dipopulerkan, semakin disampaikan, semakin didakwahkan, rakyat menjadi terbuka. Oh, Islam itu ternyata mengatur semuanya. Insya Allah ini akan menimbulkan kesadaran iman. Karena kebutuhan orang Islam tidak hanya ingin hidup makmur sejahtera, tapi juga ingin masuk surga gitu loh. Ngapain kita itu makmur sejahtera di dunia tapi mati masuk neraka untuk apa? Ini kalau ada kesadaran iman, pasti dia ingin mengelola negaranya tidak hanya untuk kepentingan kemakmuran, tapi ingin mengelola negaranya dan dapat pahala oleh Allah. Syarat untuk mendapat pahala dalam pengelolaan sumber daya alam ini harus sesuai dengan aturan-aturan yang diberikan oleh Allah. Sejauh sekuat dia mampu beristihad. Asal semuanya harus didasarkan pada Quran dan Sunnah. Semua upaya sungguh-sungguh untuk mengistimbat hukum dari Quran dan Sunnah agar pengelolaan negara ini sesuai dengan pandangan Quran dan Sunnah, itulah yang ada nilai pahalanya. Jadi tidak berhenti sampai bagaimana itu memakmurkan rakyat, tapi juga dapat pahala dari Allah, bisa dinikmati di surga. Kalau dakwah ini berjalan terus, insya Allah kesadaran itu akan muncul. Sehingga dakwah tidak berhenti hanya bicara ibadah mahdoh saja gitu. Yang nomor 3, bagaimana dengan kaitan ekonomi dan politik. Kalau dalam Islam, bicara ekonomi Islam itu pasti bicara politik. Karena ekonomi Islam itu tidak membahas hal-hal yang sifatnya kuantitatif. Kalau kuantitatif itu kita sebut sebagai ilmu yang netral, bukan ilmu ekonomi Islam. Kalau ekonomi Islam itu kaitannya dengan cara pandang terhadap pengelolaan sumber daya alam ini. Cara pandang pengelolaan ini adalah politik, bukan ilmu murni. Kalau ilmu murni itu kan berbicara efisiensi. Bagaimana kita mengelola tambang minyak itu agar di dalam produksi itu menghasilkan produk yang sebesar-besarnya dengan biaya yang semurah-murahnya. Itu ilmu ekonomi. Dan kalau ilmu ekonomi kayak gitu, nggak ada yang namanya itu Islam atau kapitalis, nggak ada. Itu ilmu yang netral, yang semua orang kalau bisa menghitung secara tepat, pasti hasilnya efisien. Maka kalau bicara ekonomi Islam itu pasti bicara politik, bukan bicara efisiensi produksi atau efektivitas produksi, nggak bicara itu. Efisiensi produksi itu ilmu yang netral, ilmu yang murni. Oleh karena itu, bagaimana mengelola sumber daya alam menurut Islam, seperti yang saya sampaikan di awal, itu sepenuhnya politik. Politik Islam. Jadi ekonomi Islam itu bagian dari politik Islam. Oleh karena itu, kalau kita bicara ekonomi Islam, pasti bicara politik Islam. Ekonomi Islam nggak bicara hitung-hitungan teknis. Itu diserahkan pada akal. Syariat Islam dulu nggak akan ngurusi bagaimana ngitung minyak 1 liter itu biayanya berapa. Itu Pak Faisal lebih pinter itu. Nabi diturunkan nggak untuk ngitung-ngitung kayak gitu. Ekonomi Islam itu bicara politik, tidak bicara efisiensi produksi. Kira-kira begitu ya. Allah alam. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan dan jawaban dari Pak Ustadz Dwi Condro. Karena kita dibatasi oleh waktu, acara dialog kita selesai sampai pukul 16.00. Kalau di waktu Indonesia Barat selesai 15.00, maka kami persilakan untuk pertanyaan terakhir untuk Pak Satrio Budi Susilo. Mungkin bisa mengaktifkan audio dan videonya jika ingin bertanya, yang telah menekan tombol raise hand atas nama Pak Satrio Budi Susilo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa pertanyaannya singkat, Pak, dan ditujukan ke siapa? Kami persilakan, Pak.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada narasumber, kepada beliau berdua, saya persilahkan nanti siapapun nanti yang menjawab. Pertanyaannya cuma seperti ini. Sebenarnya secara teknis kita mumpuni, tapi secara goodwill selama ini selalu terkendala dengan berbagai macam halangan, entah itu ambisi politik dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai yang berada di luar area tersebut, di luar stakeholder, apa yang harus kita lakukan sekarang sebelum ini terjerembab lebih jauh, kita harus melakukan apa ini? Yang secara konstitusional juga masih bisa diterima. Sementara itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Satrio. Untuk pertanyaan terakhir dari Pak David atas nama akun Pak PDG SBC David. Ya, mungkin bisa diaktifkan audio dan video untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya singkat dan jelas kepada siapa yang dituju. Baik, kami persilakan untuk Pak David untuk mengajukan pertanyaan. Untuk Pak David, apakah ingin bertanya? Ya. Mungkin untuk pertanyaan sesi terakhir kami akhiri. Jadi ada satu pertanyaan dari Pak Susilo ya, Pak Satrio. Mungkin para narasumber telah mencatat pertanyaannya. Kami persilakan pertama untuk Ustadz Dwi Condro untuk menjawab pertanyaan dari Pak Satrio. Iya, terima kasih. Kalau pertanyaannya gimana solusi jangka pendek ya, situasi sudah seperti ini, kalau kita berpikir jangka pendek, yang paling praktis ya memang harus menolak kenaikan BBM. Harus ditolak itu kenaikan. Itu solusi yang paling pendek. Sependek-pendeknya untuk apa? Untuk solusi bagi rakyat ini. Kasihan rakyat itu sudah berat sekali. Kemarin saya diskusi dengan pengusaha itu, sudah kayak rasanya sudah kayak pandemi. Semuanya sudah sepi, transport sepi, wisata sepi. Rasanya seperti masuk zaman pandemi. Kasihan betul itu. Oleh karena itu, jangka pendek ya turunkan BBM, kalau enggak mau ya turunkan Jokowi gitu kan. Itu jangka pendek. Begitu ya. Baik, terima kasih. Ya, kami langsung ke Pak Faisal. Mungkin bisa menjawab juga dari pertanyaan Pak Satrio. Ya, kuncinya begini kan. Ini kan ada pendelem ya, ada pendelem kekuatan negara dengan kekuatan masyarakat. Nah, sekarang pendelemnya ini sedang bergeser kekuatan negara, the power of state kuat. Karena kekuatan masyarakatnya lemah. Cerai-berai, diadu domba, sengaja itu supaya rakyatnya enggak solid. Nah, sekarang negara itu semakin kuat lagi karena berkelindan dengan korporasi. Jadi the power of state and corporation. Nah, jadi kita ini secara kalau di kuliah gitu, saya bilangnya ini kita mengarah ke despotic leviathan. Jadi raksasa yang lalim, yang nggak peduli sama rakyat gitu ya, raksasa yang lalim. Nah, kita harus masuk ke zona yang namanya leviathan, raksasa yang dikebiri. Oke, negara ini kuat loh. Negara itu punya polisi, punya tentara, punya hakim, punya KPK, punya macam-macam. Jadi kita harus pastikan kekuatan negara ini berada di dalam koridornya. Narrow corridor. Jadi despotik leviathan, raksasa yang dibelenggu gitu. Mereka tidak boleh melakukan manuver melebihi di ruang yang sempit itu.
Nah, caranya apa? Perkuat kekuatan civil society. Jadi saya pokoknya minggu ini saya udah lupa deh, hari aja udah lupa. Minggu ini saya itu ke Bali, ya, konsolidasi BEM se-Indonesia. 2 hari setelah itu konsolidasi civil society. Sebelumnya lagi, ya, itu konsolidasi serikat buruh di Bandung. Nah, ini Pak Dwi, bagus ini momentumnya, BBM lagi-lagi momentumnya BBM, ya, menunjukkan betapa rakyat ini udah sadar, bukan sekedar BBM-nya gitu loh. Ketidakadilan itu, rasa keadilannya udah terusik. Nah, jadi saya rasa ini akan terus, ya, akan terus. Dan yang menarik lagi, sesama orang yang di dalam mulai gontok-gontokan. Ini kan kekuatan jahat yang berkongsi, bersiasat, kekuatan jahat yang kolusi gitu ya. Jadi unholy alliance, aliansi orang-orang jahat. Namanya orang jahat beraliansi itu nggak bakal lama, karena mereka biasanya pembagiannya ndak merata. Nah, yang dapat sedikit pasti ngebongkar. Jadi sekarang udah terjadi saling bongkar di antara mereka, saling adu. Kau diam. Buat ini informasinya A1. Ya. Diam aja kau, diam. Nah, jangan sampai momen ini hilang tatkala rezim berubah, yang muncul begundal juga gitu. Capek kita kalau gini terus. Ya, nah, jadi kita harus siapkan yang namanya konsep Indonesia ke depannya seperti apa. Nah, maka mulailah dari sekarang, jangan nunggu berubah gitu. Undanglah lebih sering Pak Dwi Condro dengan semangat yang luar biasa itu, pendekatan ilahiyah yang saya sebut ilahiyah itu, karena pendekatan ilahiyah pasti universal. Ya, pendekatan yang disampaikan Pak Dwi Condro itu enggak akan mengusik orang Kristen, enggak akan mengusik orang Buddha, enggak. Memberikan maslahat kepada seluruh umat tanpa kecuali gitu. Semua masyarakat dapat gitu. Nah, jadi saya siap deh gitu untuk keliling gitu, untuk juga sama-sama Pak Dwi Condro tuh menyiapkan konsepnya gitu. Bukan saya pribadi ya, tapi ayo kita sama-sama. Dan harusnya Pak Dwi ya, yang lebih greget itu anak muda, karena anak muda ini punya kepentingan yang jauh lebih besar. Karena apa? Anak muda sekarang ini generasi emas kita yang tidak akan rela dan tidak boleh rela kalau diwariskan oleh kerusakan lingkungan, diwariskan oleh kerusakan politik, dan diwariskan oleh utang yang menumpuk. Maka bersuaralah kalian. Ya, semua insya Allah akan dilindungi oleh Sang Maha Kuasa. Karena apa? Kalau kita diam saja, tunggulah azab Allah itu. Tatkala orang-orang baik mengetahui, maaf saya nggak bisa bahasa Arabnya, mengetahui, ini ayat kalau saya nggak salah, tatkala orang-orang baik mengetahui yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan dia membiarkan yang batil itu bercokol dan diam saja, maka tunggulah azab Allah yang pedih, tidak hanya kepada orang-orang yang jahat, tetapi juga kepada orang-orang baik yang tidak berbuat apa-apa. Saya sangat takut azab Allah itu. Makasih. Masya Allah, luar biasa dari pemaparan Pak Faisal, sekaligus juga menjawab pertanyaan terakhir dari Pak Satrio Budi Susilo. Alhamdulillah kita telah sampai pada
akhir dialog, waktu telah menunjukkan pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kepada para narasumber kami ucapkan jazakallah khairan kasiron. Terima kasih kepada Pak Faisal Basri. Terima kasih juga kepada Ustadz Dwi Condro. Semoga kehadiran para narasumber di sini membawa semangat perubahan, khususnya bagi kami yang kaum pemuda, untuk terus bergerak sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Faisal Basri, untuk bersuara, ya, terutama kaum pemuda. Makanya kami dari komunitas Bisa Baca mengagendakan kegiatan hari ini itu semata-mata untuk menjadi amunisi bagi kami yang pemuda untuk terus bersuara, untuk terus menjelaskan kepada masyarakat bahwa permasalahan-permasalahan yang ada hari ini membutuhkan solusi. Dan alhamdulillah pemaparan dari Pak Faisal Basri sangat memuaskan. Begitu pula dengan pemaparan Ustadz Dwi Condro dengan perspektif Islam, tentu menjadi suatu alternatif untuk perubahan. Baik, sebelum kita menutup dialog pada hari ini, mungkin kepada para peserta kami memohon untuk bisa mengaktifkan videonya, karena ada sesi foto terakhir untuk dokumentasi. Kami persilakan kepada para peserta. Bagi yang memungkinkan untuk mengaktifkan video, kami persilahkan untuk mengaktifkan video. Untuk operator mungkin bisa mengambil foto. Kami persilakan untuk operator. Ya, mungkin sudah tadi diambil dari oleh operator. Ucapan terima kasih kami kepada para narasumber. Terima kasih telah berkesempatan untuk mengisi acara dialog kita pada siang menjelang sore ini. Dan ucapan terima kasih juga kepada para peserta yang telah hadir dalam diskusi atau dialog publik yang diselenggarakan oleh komunitas Bisa Baca. Semoga kehadiran kita hari ini, kehadiran teman-teman semua menjadi suatu pahala, menjadi suatu amal ibadah yang bisa menjadi penyelamat kita di hari akhir. Dan juga dengan momentum kehadiran teman-teman yang ada di sini dalam kegiatan kami bisa menjadi semangat perubahan untuk membawa negeri kita menjadi lebih baik lagi. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semua panitia Bisa Baca semakin sukses, semangat. Amin semua. Untuk melakukan perubahan besar di Indonesia dan dunia. Semangat Pak Faisal. Yuk, semangat terus. Yuk, semua ulama merapat, semua rakyat bersatu dalam komando. Amin, amin. Terima kasih Pak Faisal.